Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Nurjayanti. Di sini saya sebagai presentator pertama. Nah, sebagai presentator pertama di sini saya akan menjelaskan separuh dari poin A, yang dimana poin A itu berupa strategi efektif dalam menangani permasalahan pelanggan. Wajib kita ketahui bahwa keluhan pelanggan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam bisnis. Namun dengan strategi yang tepat, keluhan pelanggan dapat diubah menjadi kesempatan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Di sini ada 3 strategi untuk menangani keluhan-keluhan pelanggan. Namun di sini saya akan menjelaskan separuhnya saja, yaitu 3. Yang pertama adalah positive thinking terlebih dahulu. Menghadapi keluhan pelanggan dengan sikap positif dan optimis dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan memiliki sikap positif ini, agen call center dapat membuat pelanggan itu merasa lebih nyaman dan juga bisa meningkatkan kemungkinan pelanggan untuk puas dengan solusi yang nantinya akan diberikan. Strategi yang kedua yaitu hadapi dengan tenang dan empati. Menghadapi keluhan pelanggan dengan tenang dan empati dapat membantu untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Dengan menunjukkan empati, agen call center dapat memahami perasaan pelanggan dan bisa memberikan solusi yang efektif. Kemudian yang ketiga, tangani segera dan berikan solusi yang tepat. Nah, di sini menangani keluhan pelanggan dengan segera dapat memberikan solusi yang tepat dan membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan menangani masalah pelanggan dengan segera, agen call itu akan dapat mengurangi kemungkinan pelanggan untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Dan itu akan membuat pelanggan tetap percaya terhadap perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya saya pasrahkan kepada presentator kedua. Terima kasih. Baik, saya sebagai presentator kedua ingin melanjutkan dari teman saya. Yang keempat ada dapatkan informasi yang cukup. Jadi mendapatkan informasi yang cukup tentang keluhan pelanggan dapat membantu memahami akar masalah dan memberikan solusi yang efektif. Dengan mendapatkan informasi yang cukup, agen call center dapat memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan solusi yang lebih tepat. Yang kelima ada kesempatan untuk cross selling atau lihat situasi. Keluhan pelanggan dapat menjadi kesempatan untuk menawarkan produk atau jasa lain yang relevan atau melihat situasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan menawarkan produk atau jasa lain yang relevan, agen call center dapat meningkatkan penjualan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada administrasi yang baik. Menurut keluhan pelanggan dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan. Dengan mencatat semua keluhan pelanggan, perusahaan dapat memahami kelemahan dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi kurang lebih seperti itu dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan poin B, yaitu resolusi konflik yang adil dan transparan. Resolusi konflik yang adil dan transparan dalam konteks jurnal adalah proses penyelesaian sengketa atau penyelisihan yang memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Maksud dari resolusi konflik yang adil berarti setiap pihak yang terlibat dalam konflik harus diperlakukan sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan dan kepentingan mereka. Konflik merupakan bagian yang tidak terhindarkan dalam interaksi manusia,
yang muncul akibat adanya perbedaan kebutuhan, nilai, atau kepentingan antara individu dan kelompok. Sedangkan arti dari transparansi dalam resolusi konflik berarti semua informasi terkait konflik, proses penyelesaian, dan keputusan yang diambil harus terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Resolusi konflik yang adil dan transparan bagi pelanggan melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting, termasuk mendengarkan keluhan pelanggan dan memberikan penjelasan yang jelas tentang proses penyelesaian masalah. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu cara yang bisa dilakukan dan menangani konflik secara adil dan transparan. Nah, diantaranya itu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu identifikasi konflik. Perlu mengidentifikasi konflik yang terjadi dengan mendengarkan keluhan karyawan, mengamati perubahan perilaku, atau melalui mekanisme pelaporan yang ada di perusahaan. Nah, itu yang poin pertama. Dan yang kedua, komunikasi yang efektif. Langkah selanjutnya ini, praktisi HR perlu memfasilitasi komunikasi yang efektif antara individu ataupun kelompok yang terlibat dalam konflik. Nah, proses ini dapat dilakukan dengan menyediakan forum diskusi, mediasi, atau pendekatan satu lawan satu untuk mendengarkan masalah dan membangun pemahaman yang lebih baik. Nah, ini berarti memberikan informasi terkini yang jelas dan lugas tentang berita, keputusan, dan tantangan perusahaan. Itu yang poin kedua. Dan poin yang ketiga, pendekatan kolaboratif. Nah, dalam mengatasi konflik ini penting untuk mendorong pendekatan kolaboratif di antara pihak yang terlibat. Terutama pihak HR dapat membantu mencari solusi yang saling menguntungkan dan memfasilitasi negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, apa sih pendekatan kolaboratif itu? Nah, pendekatan kolaboratif adalah cara penanganan konflik yang adil dan transparan karena menekankan pada kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan membangun hubungan yang lebih kolaboratif. Itu yang poin ketiga. Dan poin yang keempat atau yang terakhir, penyelesaian proaktif. Selanjutnya, perlu mengambil langkah-langkah proaktif dalam menyelesaikan konflik. Hal ini dapat melibatkan kebijakan pengembangan, prosedur, atau perubahan dalam sistem kerja yang adil, mengurangi potensi konflik di masa mendatang. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya itu terkait poin C, yaitu menerapkan prinsip syariah dalam menyelesaikan konflik dengan para pelanggan. Nah, sebagai kita ketahui bahwasanya dalam suatu perusahaan itu pastinya ada konflik, baik itu dari antar perusahaan sama konsumen atau antara pelanggan satu dengan pelanggan lain. Sehingga dengan hal tersebut itu kita itu harus mencari jalan keluar atau solusi agar konflik itu tidak terus-menerus terjadi gitu. Nah, terusnya dalam menyelesaikan konflik antara pelanggan itu harus menggunakan dengan prinsip Islam, yang mana kita itu harus memerhatikan bahwasanya dalam suatu pelanggan tersebut itu tidak bertentangan, sehingga itu harus sesuai dengan prinsip Islam. Di antara prinsip Islam itu keadilan. Nah, di antaranya itu yang pertama itu keadilan. Apa sih itu keadilan? Nah, maksud adil itu ialah dalam suatu hadis itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, sehingga konflik itu harus adil. Maksudnya itu tidak membeda-bedakan antara pelanggan satu dengan pelanggan yang lain. Nah, seterusnya itu kejujuran dan transparansi. Nah, dalam menyelesaikan konflik itu kita harus jujur dengan apa yang kita lihat, bukan hasil rekayasa gitu. Sehingga pelanggan itu dapat mengetahui ini betul-betul yang terjadi di lapangan, bukan hasil buat-buat gitu. Sehingga dari itu pelanggan yang konflik itu dapat lebih mencerahkan bahwasanya dia berada di posisi salah apa benar gitu. Selanjutnya itu musyawarah. Nah, dalam menyelesaikan suatu permasalahan perlu adanya musyawarah, yang mana tujuan musyawarah tersebut itu agar
para pelanggan yang melakukan konflik itu dapat menyatukan atau dapat berpendapat konflik yang dia lakukan, sehingga nanti itu dapat dimusyawarahkan jalan keluar dari konflik tersebut, sehingga nanti itu dari yang asalnya konflik nanti bisa bersatu lagi itu. Dan poinnya D itu pemanfaatan. Nah, dalam menyelesaikan konflik itu perlu adanya pemanfaatan. Maksudnya memanfaatkan konflik yang ada itu agar dimana kita itu dapat mencari jalan keluar yang sama-sama enak bagi keduanya, bukan untuk salah satu pihak itu. Yang kedua itu poin E, tidak merugikan. Maksudnya dalam menyelesaikan konflik itu tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Nah, dalam artian dirugikan begitu harta, materi, waktu dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena tujuan dari konflik itu mencari jalan keluar, bukan mencari keuntungan gitu. Nah, poin yang selanjutnya itu profesionalisme dan amanah. Nah, dalam menyelesaikan konflik itu kita harus profesional. Meski ya, misal antara A dan B ini, yang A ini adalah saudara kita, sedangkan yang B ini cuma teman kita. Jadi kita itu harus harus melakukan hal tersebut itu harus pada tempatnya. Semisal yang saudara kita itu memang salah, harus kita kan salah, bukan lantas kita membelanya karena dia saudara kita gitu. Nah, dan serga amanah, maksudnya dari amanah itu kita itu sudah dikasih tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kita itu harus menyelesaikan masalah tersebut itu sesuai dengan apa dan gimana cara menyelesaikannya. Maksudnya itu kita itu harus menyelesaikan agar dari permasalahan, agar keduanya itu tidak merasa dirugikan, dan dari salah satu dari keduanya itu merasa bahwasanya dia memang salah, bukan mau membela dirinya gitu, sehingga dengan tersebut itu dapat dicarikan jalan solusi. Mungkin hanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa salam kembali, saya akan melanjutkan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menyelesaikan konflik dengan pelanggan. Ya, poin kedua yakni saya akan beri contoh implementasi mengenai misalnya pelanggan memesan barang. Nah, setelah barang itu diterima, barang itu tidak sesuai dengan apa yang ia pesan, maka dalam menyelesaikan konflik tersebut ada solusi, yakni dalam solusi prinsip syariah diantaranya itu yang pertama, dengarkan keluhan dengan sabar. Maknanya pemilik usaha atau tim layanan itu harus mendengarkan keluhan dengan sikap yang terbuka, dengan sabar yang sesuai dengan adab Islam. Apa yang dikeluhkan oleh pelanggan itu menjadi peluang untuk memperbaiki kesalahan dari konflik tersebut. Yang kedua yakni evaluasi faktor